Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan mengkaji mata kuliah strategi pengembangan kognitif dan matematika anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini ada 3 item yang harus kalian ketahui bersama. Yang pertama, definisi atau pengertian kognitif anak usia dini. Istilah kognitif ini berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi perkembangan kognitif anak usia dini adalah kemampuan atau cara bagaimana anak itu berpikir dalam memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan anak ini akan bertambah dan meningkat. Berikutnya teori-teori intelijensi. Ada 3 teori yang harus kalian ketahui bersama. Yang pertama, teori unifaktor. Kapasitas atau kemampuan umum sehingga reaksi atau tindakan ini seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Berikutnya teori two faktor. Teori intelijensi ini berdasarkan suatu faktor mental umum yang diberi kode G, mewakili kekuatan mental umum yang berfungsi dalam setiap laku mental individu. Sedangkan faktor-faktor S-nya ini menentukan tindakan mental untuk mengatasi permasalahan. Berikutnya yang ketiga itu adalah teori multifaktor. Jadi hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon ini sangat berpengaruh. Ketika seseorang dapat menyebutkan sebuah kata, menghafalkan saja, menyampaikan sesuatu, menjumlahkan bilangan, melakukan suatu pekerjaan, itu berarti bahwa ia dapat melakukan. Terbentuknya koneksi dalam sistem saraf akibat belajar terus atau latihan berulang-ulang. Jadi nanti ada namanya sensori motorik bukan sensori motorik tapi long term memory dan short term memory. Long term dan short term ini adalah memori jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ketika informasi atau pengetahuan itu di awal atau diterima oleh anak usia dini dengan benar, dengan harapan memori yang diterima anak itu akan sampai ke memorinya, dan ketika sudah benar, anak akan berusaha untuk bisa mencari atau menemukan, ternyata informasi yang diterima oleh anak waktu itu sudah benar. Nah, ini akan berakibat fatal ketika konsep yang diberikan oleh guru ke anak itu ada beberapa yang tidak pas atau tidak sampai di memori anak. Nah, ini yang menjadi permasalahan untuk kita semuanya. Teori-teori intelijensi berikutnya yaitu teori primary mental abilities. Intelijensi ini yang abstrak ini dengan menggunakan tes-tes mental serta teknik statistik untuk membagi intelijensi ini menjadi 7 kemampuan primer. Yang pertama, kemampuan matematika, kemampuan verbal dan berbahasa. Yang kedua, yang ketiga, kemampuan abstrak, visualisasi. Kemudian yang keempat, kemampuan menghubungkan kata-kata. Yang kelima, kemampuan membuat suatu keputusan, baik keputusan induktif maupun deduktif. Berikutnya yang keenam itu adalah kemampuan mengenal atau mengamati. Dan yang terakhir, kemampuan mengingat. Nah, semua konsep pendidikan anak usia dini, khususnya untuk matematika dan sains ini, hampir semua menggunakan 7 kemampuan primer ini yang ada di teori primary mental abilities. Berikutnya teori sampling. Intelijensi ini merupakan kemampuan sampel
Dunia berisikan berbagai bidang pengalaman. Pengalaman ini dikuasai oleh pikiran manusia, tetapi tidak semuanya. Masing-masing bidang hanya terkuasai oleh bagian-bagian terkecil, yang mana itu mencerminkan si kemampuan mental ya, kemampuan mental. Karakteristik dari perkembangan kognitif anak usia dini di tahap sensori motoris itu ditandai atau muncul ketika ada tindakan yang sifatnya naluriah. Yang kedua, aktivitas pengalaman ini didasarkan terutama pada pengalaman indera. Berikutnya yang ketiga, individu baru mampu melihat dan meresap pengalaman tetapi belum bisa untuk mengkategorikan pengalaman itu. Jadi hanya menerima atau menyimpan ya suatu informasi atau pengalaman yang sudah dilakukan, tetapi dia belum bisa mengkategorikan. Oh, ini sebenarnya pengalaman ini itu sudah diberikan sejak kapan gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah individu mulai belajar menangani objek konkret melalui skema sensoris motoris. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada memori, short term memory dan long term memory. Nanti ada tahapan dalam berpikir. Berikutnya yang kedua itu tahap praoperasional ya. Ditandai atau karakteristik menonjolnya adalah yang pertama itu individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Kemudian yang kedua, mampu mengemukakan alasan dalam menyatakan ide ya. Jadi sudah bisa untuk berpendapat, sudah bisa untuk memberikan argumen-argumen ya, anak usia dini. Ketika anak yang bersangkutan sering diajak komunikasi oleh orang tuanya, oleh gurunya, dengan harapan nanti dia bisa mengemukakan alasan-alasan bagaimana ide-ide itu bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga itu adalah individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa, baik meskipun logika hubungan ya, sebab akibat atau peristiwa itu belum tepat. Nah, berikutnya yang terakhir itu cara berpikir individu bersifat egosentris yang ditandai oleh tingkah laku. Nah, ini banyak juga ya ketika anak usia dini itu ada beberapa yang pengennya dia berteman ya, tapi bertemannya dengan cowok ya, dengan laki-laki semua. Ada yang semuanya mau berteman, laki-laki dan perempuan. Ada yang berteman ketika dia mau mainnya ini karena teman yang satunya nggak bisa diajak main misalkan. Nah, itu suatu contoh ya perubahan tingkah laku egosentris itu tadi ya. Kemudian tahap praoperasional. Tahap operasional konkret ini ditandai dengan karakteristik bahwa segala sesuatu dipahami itu yang tampak saja ya. Jadi cara berpikir ini belum menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah nampak sistematis. Jadi abstraknya ini belum nampak ya, anak usia dini itu. Tapi cara berpikirnya itu sudah terlihat sistematis dan logis. Dalam memahami konsep, individu ini sangat terikat pada proses mengalaminya sendiri. Artinya mudah dipahami, konsep itu dapat diamati.